Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya, masih tentang konsep gerak dalam fisika. Nah, kalau minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Kali ini kita mempelajari tentang kelajuan dan kecepatan, yang mana materi ini masih ada hubungannya dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kelajuan, apa sih yang dimaksud dengan kelajuan? Nah, bisa dilihat di sini bahwa kelajuan merupakan suatu besaran yang menyatakan panjang lintasan yang ditempuh atau jarak dalam waktu tertentu. Sehingga dari pengertiannya bisa kita dapatkan bahwa besarnya kelajuan itu dipengaruhi oleh jarak yang telah ditempuh oleh benda tadi. Jadi yang dilihat adalah jarak tempuh benda, yang mana secara sistematis dapat dituliskan dengan rumus yaitu V sama dengan S dibagi T, yaitu dengan V adalah kelajuan dalam satuan meter per sekon, S adalah jarak dalam satuan meter, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, setelah tahu kelajuan, apa itu kecepatan? Kita lihat. Nah, kecepatan itu merupakan suatu besaran yang menyatakan besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Maka dari pengertiannya sudah kita tahu, di situ disebutkan bahwa kecepatan itu dipengaruhi oleh besarnya perpindahan benda. Kalau tadi kecepatan dipengaruhi oleh jarak bendanya, jarak tempuhnya. Kalau kecepatan itu dipengaruhi oleh perpindahannya. Nah, minggu kemarin sudah dipelajari bagaimana cara mencari jarak, bagaimana cara mencari perpindahan, apa bedanya. Nah, di sini jangan sampai dilupakan materi yang sebelumnya karena kita mengerjakan soal di sini dengan menggunakan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke? Dan secara sistematis, si kecepatan ini bisa kita hitung dengan rumus V sama dengan S per T. Walaupun kita lihat rumusnya sama dengan kelajuan, yaitu V sama dengan S dibagi T, tapi hati-hati, S dalam kecepatan itu bukan jarak, melainkan merupakan perpindahan. Dan V-nya bukan kelajuan, melainkan kecepatan. Jadi hati-hati dalam menggunakannya. Ketika mengerjakan soal, perhatikan baik-baik. V-nya kapan menggunakan kelajuan, kapan menggunakan kecepatan, begitu pula dengan S, kapan menggunakan perpindahan dan jarak. Jadi dalam membaca soal harus teliti dan jangan terburu-buru. Oke. Maka secara umum bisa kita lihat di sini perbedaan dari kelajuan dan kecepatan, yaitu tadi sudah disebutkan. Pertama, kelajuan itu dipengaruhi oleh jarak ya, sedangkan kecepatan dipengaruhi oleh perpindahan. Nah, kelajuan sendiri itu biasa diukur dengan alat yang bernama speedometer. Ini biasa kamu lihat berada di motor atau di mobil yang menunjukkan besarnya kelajuan yang telah ditempuh oleh kendaraan tersebut. Sedangkan kecepatan biasa diukur dengan menggunakan GPS. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa terlihat kalau tadi menggunakan simbol V sama dengan S per T. Di sini saya tuliskan bahwa kelajuan itu ingat adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Ingat, kelajuan jarak, perpindahan itu kecepatan. Jangan sampai terbalik. Kita lanjut. Sekarang saya masuk ke contoh soal. Saya akan berikan 4 contoh soal. Setelah itu, jika sudah paham, bisa kalian kerjakan soal latihan yang akan saya berikan setelah ini. Kita masuk ke contoh soal pertama. Dilihat di situ contoh soal pertama, kita baca bersama. Soalnya adalah sebuah benda bergerak dan menempuh jarak 240 meter dalam waktu 1 sekon. Maka hitunglah besarnya kelajuan yang dialami benda tersebut. Sekarang coba kita bahas soal ini, mulai dari yang diketahui dulu apa saja.
Oke, sekarang kita akan bahas untuk contoh soal nomor 1. Kita tuliskan dulu apa saja yang telah diketahui dalam soal ya. Kita lihat, bendanya bergerak menempuh jarak 240 meter. Jaraknya 240, maka kita tuliskan jarak dalam simbol S, yaitu 240 meter. Dalam waktu 1 menit, waktu itu adalah T, maka T-nya 1 menit. Karena waktunya masih dalam menit, harus kita rubah ke dalam sekon. Sekon atau detik itu sama saja. 1 menit berapa detik? 1 menit adalah 60 detik. Maka kita tuliskan 1 menit di sini yaitu sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Maka yang dalam bentuk sekon inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Oke. Sekarang kita lihat yang ditanya. Yang ditanya adalah besar kelajuan. Berarti yang ditanyakan adalah kelajuan, yaitu V. Nah, V-nya yang ditanya tinggal kita kerjakan. Rumusnya telah saya berikan di materi, yaitu V sama dengan S per T. S-nya sudah diketahui yaitu jarak dan T-nya adalah waktu. Tinggal kita masukkan saja. V sama dengan S 240 meter per T-nya jangan pakai yang 1 menit lagi, tapi pakai yang 60 sekon ya. Maka per 60 sekon. Nolnya bisa kita saling tiadakan, tek tek. Sisa 24 meter dibagi 6 sekon. 24 dibagi 6, 4 ya. Jadinya kelajuan yang dimiliki oleh benda pada contoh nomor 1 adalah 4 meter per sekon. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Oke, contoh 1 sudah dipahami. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Kita baca bersama. Sebuah benda berpindah sejauh 10 meter dalam selang waktu 5 detik. Pertanyaannya adalah, hitunglah besar kecepatan benda tersebut. Sekarang coba kita bahas contoh soal nomor 2. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk mengerjakannya, kita lihat soalnya tadi, kita tulis dulu seperti biasa apa saja yang telah kita ketahui dari soal yang telah diberikan. Yang pertama diketahui bendanya telah berpindah. Berpindah berarti di sini diketahui perpindahan bendanya ya. Perpindahan bendanya adalah 10 meter. Perpindahan simbolnya sama yaitu S yang nilainya adalah 10 meter. Kemudian berpindahnya selama dalam selang waktu 5 detik. Waktu tadi adalah T, berarti T-nya adalah 5 detik atau 5 sekon, itu sama saja. Oke, jadi di sini saya tuliskan T-nya 5S, 5 sekon. Kemudian pertanyaannya adalah kecepatan. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan, yaitu V sama dengan rumusannya sudah dijelaskan di awal, yaitu besarnya kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Maka V sama dengan perpindahannya yaitu S dibagi waktu T. Maka V sama dengan S dibagi T. Tinggal kita masukkan saja yang telah kita ketahui dari soal tadi, yaitu V sama dengan S-nya perpindahan yaitu besarnya 10 meter, kita tulis 10 meter dibagi waktu T. T sudah diketahui 5, kita tuliskan 5 sekon. Tinggal kita bagi, berarti di sini 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 meter per sekon. Maka didapatkan pada contoh soal nomor 2, benda memiliki kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Jika ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan pada bagian yang tidak dimengerti. Kita lanjut contoh soal nomor 3. Setelah yang tadi telah dipahami, kita baca bersama soalnya, yaitu Rudi mengendarai sebuah sepeda dengan kelajuan 25 meter per sekon selama 1 menit. Hitunglah jarak yang telah ditempuh Rudi. Nah, ini dibalik. Kalau tadi biasanya yang ditanya itu adalah kelajuannya, kecepatannya, sekarang jaraknya yang ditanya ya. Kita coba bahas contoh soal nomor 3. Oke, sekarang kita bahas contoh soal nomor 3. Kita tulis dulu apa saja yang telah diketahui dalam soal.
Diketahui bahwa ternyata Rudi mengendarai sepeda dengan kelajuan 25 meter per sekon. Berarti diketahui V-nya sama dengan 25 meter per sekon. Dan Rudi mengendarai sepedanya itu selama 1 menit. Berarti T-nya 1 menit. Jangan lupa kita ubah ke sekon. Ingat tadi 1 menit sama dengan 60 sekon ya. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah jarak yang telah ditempuh Rudi. Berarti yang ditanya adalah jarak. Berarti S-nya yang ditanyakan dalam soal nomor 3. Kita jawab. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang diberitahu kan rumusnya V sama dengan S dibagi T. Sekarang bagaimana kalau yang ditanya adalah S-nya? Nah, buat yang bingung, kita coba putar rumusnya. Kita gunakan segitiga ajaib saya sebutnya ya. Kita gambar dulu segitiga seperti ini, kemudian kita bagi. Nah, sekarang kita tempatkan V, S, dan T ini dalam segitiga yang telah saya buat. Yang di atas siapa? Kita lihat yang ini, yang S dibagi T. S dibagi T, S menempati posisi ada di atas. Maka yang ada di sini adalah si S. Sisanya V sama T di bawah sini, V, T. Nah, tinggal kita cari rumus yang mau dicari adalah S. Tutup nih S-nya. Udah tutup S-nya, ternyata setelah ditutup V dan T itu sama-sama letaknya di bawah. Karena sama-sama di bawah letaknya, maka rumusnya jadi perkalian, yaitu S sama dengan V sama T ya, di bawah perkalian V dikali T. Nah, seperti ini. Berlaku juga kalau disuruh cari T. Sama aja, tutup T-nya, S-nya di atas, V-nya di bawah. Karena S di atas, V di bawah, bentuknya jadi berupa pembagian atau pecahan. Maka bisa jadi rumus T sama dengan S di atas per V di bawah. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nanti metode segitiga ini bisa juga diterapkan untuk rumus-rumus yang lain yang bentuknya serupa seperti rumus ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui. Yang pertama, V-nya adalah 25 meter per sekon. Kemudian apalagi? Waktunya T dikali T, 60 sekon. Berapakah hasilnya? Jadi kita udah cari 25 meter per sekon dikali 60 sekon. Maka didapatkan bahwa jarak yang telah ditempuh oleh Rudi itu adalah 1500 meter. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk contoh soal nomor 3? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir, contoh soal keempat. Di sini soalnya agak gabungan. Jadi dalam satu soal saya tanyakan dua, ada kelajuan dan kecepatan. Kita lihat bersama. Sebuah benda akan bergerak dari titik A seperti pada gambar. Oke, kita lihat gambarnya. Gambarnya ada titik A ke titik B yang berjarak 15 meter, titik B ke titik C jaraknya 5 meter, titik C ke titik D berjarak 10 meter. Oke, kita lanjut. Benda tersebut bergerak dari titik A ke titik D dalam waktu 15 detik. Oke. Kemudian setelah sampai di titik D, benda tersebut berbalik arah dan berhenti di titik C membutuhkan waktu 5 detik. Berarti dari soal sudah kita pahami bahwa ketika bendanya bergerak dari titik A ke titik D butuh waktu 15 detik. Kemudian dari titik D ke titik C butuh waktu 5 detik. Pertanyaannya adalah, hitunglah A, kelajuan benda, yang B, kecepatan benda. Jadi dua pertanyaannya, kelajuannya berapa, kecepatannya berapa. Ingat, yang pernah saya berikan contoh pada materi sebelumnya bisa dikerjakan di contoh soal nomor 4 ya. Kita coba bahas bersama. Oke, untuk pembahasan soal nomor 3 ini jangan lupakan bagaimana cara mencari jarak dan perpindahan pada materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, sekarang di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, saya tuliskan kembali
titik-titik yang ada pada soal, yaitu titiknya dari A, titik B, titik C hingga ke titik D. Oke, jaraknya masing-masing A, B, C, D, di mana jarak dari A ke B tadi adalah 15 meter, kemudian B ke C 5 meter, dan C ke D 10 meter. Kita lihat lagi dalam soal, bendanya ini bergerak dari titik A ya. Nah, ketika sampai ke titik D, dia balik lagi ke titik C. Kita lihat, pada saat dia bergerak dari titik A ke titik D, itu butuh waktu 15 detik. Berarti kita tuliskan ketika bergerak dari A ke D butuh waktu, berarti saya tuliskan TAD. Jadi waktu dari A ke D yaitu 15 detik atau 15 sekon, sama saja ya. Kemudian ketika sampai di D, dia balik lagi dan berhenti di C. Nah, perjalanannya dari D ke C itu butuh waktu 5 detik. Berarti saya tuliskan waktu dari D ke C. TDC, waktu dari D ke C. Ternyata butuh waktunya 5 detik. Berarti kalau kita lihat pada gambaran ini, TAD 15 detik dari A sampai ke D itu butuh waktu 15 detik. Sedangkan dari D sampai ke C itu butuh waktu 5 detik. Oke. Pertanyaannya yang A adalah kelajuan benda. Berarti yang ditanya pertama A, kelajuan benda. V, kelajuan, sama-sama V ya, cuma bedanya yang A kelajuan, yang B itu V untuk kecepatan. Oke, sekarang kita jawab. Kita lihat pertama-tama, kita lihat dulu waktunya ya. Karena waktunya ini dari A ke D ke C, maka kita jumlahkan berapa sih total waktu yang telah mereka tempuh, yang telah benda ini tempuh. Oke, berarti T-nya adalah T ketika dia bergerak dari A ke D, kita tambahkan dengan T ketika dia bergerak dari D ke C. Oke, ini kita jumlahkan. Kita masukkan, tadi sudah ada TAD-nya 15 detik. Oke. Kemudian TDC-nya 5 detik. Kita masukkan lagi, terus kita jumlahkan 15 detik ditambah 5 detik, ternyata total waktunya adalah 20 detik. Oke. Setelah dapat waktunya, kita kerjakan yang A. A, kelajuan. Oke. Kelajuan, tadi ingat kelajuan itu butuh jarak. Berarti kita cari dulu jaraknya untuk yang A ya. Jaraknya kita lihat dari mana ke mana geraknya. Tadi di soal dia bilang dari A sampai ke D gerakannya. Oke, berarti S-nya dari A sampai ke D, dia ngelewatin siapa saja? Oh, ngelewatin yang 15 meter, 5 meter, 10 meter ya, tulis. Berarti 15 meter ditambah 5 meter ditambah 10 meter. Sampai di sini balik lagi ke C. Waktu balik ke C ngelewatin yang 10 meter. Oh, tambahin lagi berarti 10 meter. Sama dengan kita jumlahkan 15 meter ditambah 5 meter ditambah 10 meter ditambah 10 meter. Hasilnya adalah 40 meter ya. Berarti didapatkan bahwa jaraknya ini adalah jarak sejauh 40 meter. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus kelajuan, yaitu V sama dengan S dibagi T. Ingat, kelajuan S tadi adalah jarak. Oke, kita kerjakan. Maka V sama dengan S-nya ini sudah kamu hitung tadi 40 meter. T-nya yang ini sudah dihitung juga, yaitu 20 detik atau saya tulis di sini 20 sekon ya. Tinggal kita hitung. Berapa hasilnya? Oh, ini nolnya sama, coret, tinggal 4 bagi 2. 4 bagi 2 berapa? Ya 2 dong ya. Jadi hasilnya 2 meter per sekon. Didapatkan bahwa kelajuan benda ini adalah 2 meter per sekon. Oke. Sekarang, jika sudah bisa yang A, kita beralih ke B. Yang B ini ditanya adalah kecepatan. Kecepatan berarti kita butuhnya perpindahan.
Nah, ingat minggu lalu perpindahan itu dihitung dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya benda di A, akhirnya di C. Berarti langsung aja hitungnya dari A ke C doang. A mau ke C, ngelewatin 15 sama 5 meter. Nah, itu aja yang kita tambahin. 15 meter sama 5 meter. Jadi 15 meter ditambah 5 meter sama dengan 20 meter. Nah, inilah perpindahannya ya. Oke, sekarang tinggal kita cari berapa kecepatannya. V sama dengan S per T. Sama aja rumusnya, cuman ingat S-nya berbeda tergantung soal. Untuk yang ini S-nya adalah perpindahan, sedangkan yang ini S-nya tadi adalah jarak. Jangan dilupain ya. Tinggal kita kerjakan. Berarti V sama dengan S-nya ini perpindahan tadi kita hitung 20 meter dibagi waktunya ini sudah kita hitung juga 20 detik atau 20 sekon, sama nolnya coret. Nah, tinggal bagi 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Jadi kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Nah, sudah kita dapatkan ternyata kelajuan bendanya adalah 2 meter per sekon, sedangkan kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Jika belum, langsung ditanyakan dan akan saya jelaskan kembali apabila ada bagian yang tidak dipahami. Oke, setelah kita bahas 4 contoh soal tadi, saya rasa kalian sudah paham semua. Maka coba kita lihat, saya berikan soal latihan. Di sini soal latihan tentang kelajuan dan kecepatan, saya berikan 3 soal. Coba kalian kerjakan soal di bawah ini untuk melatih pemahaman kalian tentang materi kali ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan di grup kelas yang telah kita buat. Selamat pagi.